Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Widi Sasnita. Kali ini aku mau berbagi pengalaman pribadi cara memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang secara alami dan natural, biar kayak orang-orang Jepang. Oke, ikutin terus ya. Konnichiwa, hajime mashite. Watashi wa Widi Sasnita desu. Bengkulu kara mairimashita. Dozo yoroshiku onegai itashimasu. Selama ini kita selalu belajar memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang seperti itu kan yang di buku-buku. Nah, kali ini aku mau berbagi pengalaman pribadi gimana orang Jepang memperkenalkan dirinya. Jadi, ikutin terus ya. Biar kalian pun memperkenalkan dirinya juga kayak orang Jepang secara alami dan natural. Oke? Seperti itu kan di buku-buku Nihongo selalu seperti itu. Itu emang bener, nggak ada yang salah. Cuman pada saat kita sampai ke Jepang itu jadinya nggak natural. Kelihatan banget kalau kita itu dari orang asing. Emang orang asing sih. Maksud aku baru belajar. Kelihatan banget kalau kita baru belajar. Nah, kali ini aku mau memberitahu teman-teman semua cara memperkenalkan bahasa Jepang secara natural. Jadi orang-orang Jepang itu memperkenalkan dirinya simple kayak gini. Hajime mashite, Widi desu, yoroshiku. Udah, cuman gitu doang. Simple kan? Itu alami. Nah, sekarang aku mau menjelaskan poin-poin memperkenalkan bahasa Jepang secara alami. Jadi, poin-poin memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang secara alami itu ada 3 poin, yaitu aisatsu yang pertama, kemudian sebutkan nama, dan aisatsu yang kedua. Oke, yang pertama, aisatsu yang pertama. Aisatsu yang pertama itu hajime mashite. Bisa juga ditambahin domo, domo hajime mashite. Atau domo aja juga bisa, domo bisa. Jadi domo, domo hajime mashite atau hajime mashite aja. Itu untuk yang poin pertama. Kemudian poin yang kedua, sebutin nama. Nama misalnya namaku Widi. Widi tambahin belakangnya des. Kalau tambahin des udah cukup. Widi des. Atau mau untuk yang lebih sopannya tambahin tomoshimasu. Widi tomoshimasu. Nah, itu sopan dan natural. Kemudian poin yang ketiga yaitu aisatsu. Aisatsu yang kedua. Yoroshiku. Tambahin yoroshiku. Mau lebih sopan yoroshiku onegai itashimasu. Itu juga bisa. Jadi kalau digabung hajime mashite, Widi desu, yoroshiku onegai shimasu. Seperti itu. Terus yang untuk nama nggak usah lagi pakai watashi wa. Kalau pakai watashi wa itu benar-benar nggak alami, nggak natural, nggak kayak orang-orang Jepang. Hajime mashite, watashi wa Widi Sasnita desu, dozo yoroshiku onegai itashimasu. Orang Jepang udah tahu itu tuh aku yang memperkenalkan diri. Jadi nggak usah lagi pakai watashi wa, nggak usah. Karena udah tahu, ngapain lagi watashi wa? Udah tahu, mereka udah tahu ya, kita yang memperkenalkan diri. Jadi watashi wa nggak usah dipakai, biar natural. Oke? Lalu selanjutnya kota asal. Kan kalau yang di buku-buku itu sering begitu kan. Misalnya hajime mashite, watashi wa Widi Sasnita desu, Bengkulu kara mairimashita, dozo yoroshiku onegai itashimasu. Selalu gitu kan. Nah, kalau di Jepang itu jarang banget nyebutin kota asal. Jadi kota asal itu disebutkan kalau ditanya aja. Kalau nggak ditanya nggak usah, jadi cukup nama. Seperti itu. Nanti kalau dia nanya baru ada feedback balik dari kita. Jadi kayak gini. Contoh. Hajime mashite, Widi desu, yoroshiku onegai itashimasu. Kemudian lawannya dia bakal memperkenalkan diri juga. Ini lawan. Misalnya namaku siapa ya? Sasnita aja dah. Hajime mashite, Sasnita desu, yoroshiku onegai shimasu. Dochira no kata desu ka? Tuh ditanya kan tadi, ditanya baru deh kita jawab. Indonesia kara kimashita. Lalu poin yang selanjutnya yaitu kita sebutkan asal. Bukan asal sih, apa ya namanya itu? Aduh, ya udah contoh aja ya. Misalnya nih aku dari perusahaan apa gitu, perusahaan Harumi misalnya ya. Perusahaan Harumi. Jadi memperkenalkannya itu kita bisa tambahin perusahaan itu pakai no. Jadi misalnya kayak gini. Hajime mashite, Harumi no Widi desu, yoroshiku. Tuh, jadi ditambahin perusahaannya. Atau misalnya lagi
misalnya aku sama lawannya nih satu perusahaan tapi beda lantai. Misalnya aku di lantai 2, yang lawan yang aku mau memperkenalkan diri itu di lantai 3 misalnya. Jadi memperkenalkan dirinya itu kayak gini, hajime mashite nikai no widi desu yoroshiku. Nah dia juga gitu, hajime mashite sanggai no, siapa namanya mawar misalnya, sanggai no mawar desu yoroshiku gitu. Udah alami, natural. Dan orang-orang Jepang kebanyakan memperkenalkan dirinya seperti itu aja, nggak terlalu panjang, simple. Atau nama sekolah juga bisa, misalnya aku dari kampus aku di ASEAN misalnya, nah dia dari apa, UI misalnya, jadi hajime mashite de Hasen no widi desu yoroshiku. Nah dia juga gitu, hajime mashite UI no mawar desu yoroshiku. Udah gitu, misalnya beda kampus gitu kan. Atau misalnya lagi satu kampus tapi beda jurusan misalnya, bisa kita sebutkan jurusan kita, hajime mashite kaigo no widi desu yoroshiku. Nah dia juga gitu, dia misalnya apa gitu kan, gitu. Udah simpel kan, pendek dan gampang, nggak terlalu panjang. Jadi seperti itulah cara memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang secara alami dan natural, biar kayak orang-orang Jepang. Soalnya orang Jepang memperkenalkan dirinya simpel-simpel kayak gitu kok, nggak sepanjang seperti yang di buku itu. Tapi bukan berarti aku mengatakan yang di buku itu salah, enggak. Yang di buku enggak salah, cuman itu kan buat pembelajaran pemula, jadi ya seperti itu. Nah pada dasarnya pada saat di Jepangnya langsung ternyata simple banget. Orang-orang Jepangnya kebanyakan memperkenalkan dirinya seperti itu. Jadi aku bukan mengajarkan, kita sama-sama belajar. Jadi kalau kalian ada masukan, Win nggak gitu atau apa misalnya kan, kalian bisa komen di bawah. Soalnya ini berdasarkan pengalaman aku sendiri, berdasarkan pengalaman aja sih aku memberikan informasi ini seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang tidak setuju pendapat aku nggak apa-apa, kalian bisa komen di bawah. Oke? Ini sih cuman pengalaman aku aja gimana orang-orang Jepang memperkenalkan dirinya gitu. Simple, nggak terlalu panjang. Oke guys, sekian dulu informasi dari aku mengenai cara orang Jepang memperkenalkan dirinya. Jadi ini berbagi pengalaman aja. Aku melihat gimana orang Jepang memperkenalkan dirinya, dan dari situ aku belajar. Oh, orang Jepang ternyata memperkenalkan dirinya simple, nggak terlalu panjang seperti yang di buku, seperti itu. Jadi kita pun ya berusaha seperti orang Jepang itu. Jadi nggak terpaku sama buku. Seperti itu. Oke, terima kasih yang udah nonton. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya juga ya, yang ada di bawah ini. Supaya teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!